Assalamualaikum. Ada yang tanya ya, saat perjalanan mudik itu mending puasa fasting atau nggak usah puasa kalau secara kesehatan? Nah, kalau secara syariah ada pada tahu ya, batal puasa itu dibolehkan, bisa diatur sendiri. Ada yang terus kayak si Udin, tetap idealis puasa terus. Tapi ada juga yang kayak si Opleh, selalu nggak puasa. Nah, yang nggak puasa ini belum tentu jelek secara spiritual. Guru-guru kita udah bilang, kalau diberi fasilitas oleh Allah, ya semestinya kita syukuri sebaik-baiknya itu bagus. Tapi soal aspek spiritualnya bukan ranahnya kanal sini. Nah, yuk sekarang kita tinjau secara kesehatannya. Secara umum ya, paket intermittent fasting yang beberapa gelombang, beberapa minggu seperti Ramadan, itu nggak optimal kalau bolong-bolong, kena disrupsi di tengah-tengahnya. Hasilnya bisa walau alam. Cuman pada kondisi tertentu, ya fasting itu bukannya bagus, malah bisa risiko, bisa mudarat. Jadi, nggak bisa dipaksain juga. Nah, kondisi perjalanan mudik yang kayak gimana sih? Yang secara kesehatannya itu nggak usah puasa fasting. Ini udah kita kompilasi dari sana-sini nih. Jawaban singkatnya, itu saat kondisi gonjang-ganjing. Contoh kondisi gonjang-ganjing apa nih? Nah, ini ada beberapa ya. Pertama, kalau kita sakit, yang terus ada mobilisasi sistem imun di tubuh kita. Mobilisasi ini umumnya butuh energi ekstra. Nah, kalau di bawah fasting, ini mobilisasi sistem imunnya bisa jadi nggak optimal. Barengan sama itu, healing fastingnya pun nggak optimal pula. Nah, ruginya jadi double. Nah, cuma jangan kayak si Obleh juga. Widih, gue nggak puasa. Tadi waktu naik pesawat, injek sama si Mbak Pramugari yang cantik itu. Nah, kalau cuma sakitnya kaki cincin nggak dihitung ya. Terus kondisi gonjang-ganjing yang lazim yang kedua itu kalau ritme biologis kita atau ritme sirkadian acak-acak. Nah, misal nih, Mbak Ngatemi, perjalanan mudiknya jauh banget tuh dari Swedia ke Brebes. Wih, biasalah, anak tuang tua rasin. Keren bener nih si Ngatemi. Itu kalau dipaksain fasting bisa juga sia-sia. Tapi kalau yang si Udin gitu ya, mudiknya dari Cipinang ke Bembem menuju Cikalongwetan, nah, nyasar-nyasar pun pastinya ya ritme biologis, ritme sirkadian, nggak keganggu lah ya. Case ketiga itu segenap ritme bisa juga kacak-kacak kalau tidur kita selama perjalanan mudik itu kacau. Padahal saat ritme tidak normal seperti itu, healing bisa nggak jalan juga. Di bawah fasting hasilnya walau alam, bisa nggak jelas. Yang keempat, bisa juga mudik itu bikin hormonal gonjang-ganjing karena sebab lain. Secara umum kan kalau hormonal gonjang-ganjing nih ya, bisa saat ibu-ibu hamil dengan kondisi tertentu, saat ibu-ibu menyusui, atau datang bulan, atau pasca melahirkan. Nah ini dipaksain fasting malah bisa jadi mudarat. Hormon kacau ini bisa juga karena tidur ngaco tadi, bisa juga karena jet lag, bisa juga karena sakit tadi yang memobilisasi sistem imun. Ini bisa juga karena sebab lain yang timbul akibat perjalanan. Tapi tidak termasuk di situ Mat Karyo yang terus kena puber kedua gitu ya karena selama mudik sebelahan sama cewek cantik. Yang kelima, yang juga sebaiknya nggak usah puasa itu kalau selama mudik energi terkuras sampai lemes hipoglikemia gitu atau dehidrasi. Misalnya nih akibat jemur saat macet parah atau apa gitu bisa aja terjadi kan ya. Nah tapi kalau kayak si Obles sekali lagi itu nggak dihitung. Temennya gitu negur. Lu kan mudiknya cuma dari Cibubur ke Cilengsi, kok nggak puasa? Gue dehidrasi bro, dehidrasi apaan? Dehidrasi mata. Tergoda tadi ngeliat es cendol, seger banget, gubrak. Keenam nih terakhir ya, gonjang-ganjing mudik yang juga bisa nyetop healingnya dari fasting itu kalau kita kena stres, berat, sinabung dalam bentuk yang lain lagi. Misal nih, gara-gara kombinasi minum obat saat sahur sama supir yang ugal-ugalan sepanjang jalur Cipali ke Purbalingga, nah, Mbak Ngatemi mabok berat sepanjang perjalanan. Nah, walaupun ini tidak sifatnya sakit yang memobilisasi sistem imun ya, hormon stres yang meninggi terus tuh bakalan mementahkan healing juga. Kalau maksain fasting belum tentu bagus. Lebih aman kalau nggak puasa. Tapi kalau yang stres itu sifatnya adrenalin yang saat-saat ya, misalnya pas lari nguber kendaraan, ada kejadian di Uber Scooby itu nggak dihitung ya. Bahkan dalam situasi perang pun itu orang puasa nggak apa-apa ya, karena stresnya bukan yang bersifat kronis hilang-hilang. Singkat cerita ya, kalau kompilasi dari berbagai sumber yaitu tadi gonjang-ganjing mudik yang mendingan nggak usah dipakai puasa fasting, itu kalau kondisinya bersifat mementahkan manfaat si puasa itu atau bahkan berpotensi memunculkan bumerang kemudaratan. Nah, kalau ada yang mau nambahin silakan aja. Terima kasih.